Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini. Kata-kata romantis dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makasih sekali lagi tepuk tangan buat jamaah dari Palembang yang sudah mampir ke studio Islam itu Indah. Dan juga buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah. Kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang ibu tega jual anak kandung pada selingkuhan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini di tayangannya. Nauzubillah summa nauzubillah, ya Allah, nauzubillah min zalik. Akhir ini kita memang lihat banyak hal-hal yang sebenarnya apa ya, sangat-sangat menyedihkan gitu loh. Kita prihatin di mana berita ada orang tua mohon maaf banget sampai tega dan menjual anaknya sendiri. Nauzubillah. Tadi Ustaz Syam mohon izin Ustaz Syam, memang benar ya katanya Allah itu udah berulang kali dengan kata-kata lembutnya dan kata-kata romantisnya mengingatkan kita agar kita tidak jatuh dalam kebinasaan tangan sendiri. Nah sebagian orang mengartikannya agak sedikit confused nih. Mohon izin penjelasannya guru kita. Terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Syam. Kami guru Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau membinasakan dirimu dengan tanganmu sendiri. Berbuat baiklah karena sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ayat ini berkenaan tentang mengeluarkan harta, membelanjakan harta di jalan yang baik, jalan yang bermanfaat, jalan yang benar, membelanjakan harta di jalan yang halal, mengeluarkan harta untuk membantu orang lain, membangun fasilitas umum, memberikan kemudahan terhadap orang lain. Maka subhanallah ketika dikatakan kata-kata romantis Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kita tidak memikirkan diri sendiri melainkan memikirkan juga saudara-saudara kita, mengeluarkan harta demi membantu orang lain. Wabil khusus orang-orang yang dekat dengan kita, kerabat kita bantuin. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Lalu Allah sambung, jangan kalian membinasakan diri kalian sendiri dengan tangan kalian. Maksudnya adalah ada orang-orang yang membinasakan dirinya yaitu dengan hartanya sendiri. Kenapa? Hartanya bukannya dipakai untuk bermanfaat, malah dipakai untuk beli khamar. Akhirnya khamar tersebut menutup akalnya. Akhirnya ada seorang ibu yang menjual anaknya sendiri. Ada orang membelanjakan hartanya untuk membinasakan dirinya. Dia masukkan hartanya kepada judi online. Akhirnya judi online tersebut membinasakan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala bukan memerintahkan kita untuk berjudi, tidak memerintahkan kita untuk membinasakan diri kita sendiri. Justru dengan romantisnya Allah menghalangi kita, mengajarkan kita kemana sih harta ini yang bagus untuk kita pergunakan, untuk kita manfaatkan, bukan kepada membinasakan diri sendiri. Di antara khamar, kemudian ada judi online, ada lagi uang yang dipakai untuk menjatuhkan orang lain, untuk memfitnah orang lain, membinasakan orang lain. Itu semua yang disebut dengan membinasakan diri sendiri dengan harta sendiri. Padahal Allah telah memberikan rezeki, kenapa tidak dipakai untuk yang bermanfaat? Wallahu ta'ala alam. Nah ini dia kembali lagi kepada kita ya. Betul. Allah ini nitipkan hartanya, ini adalah ujian buat kita Ustaz Syam. Karena sekali dipakai harta untuk yang tidak bermanfaat, maka efeknya akan sangat panjang sekali. Nauzubillah summa nauzubillah. Makasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Mas Fadli. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Jamaah. Relax dulu lagi. Ustadz Maulana mohon izin boleh maju ke depan. Sebelum nanti kita kasih kesempatan jamaah bertanya, saya mau kasih kesempatan Ustadz Maulana bertanya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Wah, iya. kalau di sana tadi sisi kiri, Ayo. saya mau ambil sisi kanan. Oke. Ibu yang di atas. Di atas boleh. Silakan. Silakan Ibu perkenalkan namanya Bu.
Kasihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hayati dari Majelis Taklim Kenten Hijau AHC 165 Palembang. Tepuk Tepuk tangan tangan dong, Masya dulu. Allah. Makasih. Ibu, saya mau nanya, Ibu gimana rasanya punya pasangan? Wah, bahagia dong. Tuh bahagia, dong punya Tahu nggak? pasangan. Pasangan itu adalah bentuk cintanya Allah kepada hambanya dengan Allah memberikan pasangan buat hamba-hambanya. Tuh, dengar. Supaya hambanya tidak sendiri. Nah. Coba ucapkan rasa syukurnya. Alhamdulillah karena sudah dikasih pasangan untuk menemani Udah berapa tahun saya. pernikahannya, Bu? Sudah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Lebihnya berapa? Lebihnya 2 hari. Pengen tahu aja kepo. Ya Allah. Makasih ya, Bu. Iya Ibu. Saya belum bertanya. Nanti Bu. Saya yang bertanya ke Ustaz Ibu. Maulana yang mau nanya. Iya Ngapain Ibu Ibu mau nanya bertanya juga. lagi? Ntar aja pas iklan ya Allah. Li, Kenapa? cantiknya sama ibunya Fadli. Oh iya Masya Allah Ibu. Tuh, silakan penjelasannya dari omongan sendiri. Iya. Terima kasih banyak Iji Habib dan Ustaz Sam. Satu hal buat kita, di dalam surah An-Naba ayat 8, wa ahlaknakum aswaja. Allah menciptakan kita secara berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan, ada semua pasangannya. Buat apa kita diberikan pasangan? Ada 2. Buat yang laki-laki merasakan menikmati hidup. Kalau punya pasangan, nikmat hidup ini. Makanya jangan hidup sendiri. Bu ada kaca Bu, ada kaca. Ada, ya. Kasih kaca Bu. Bagi perempuan merasakan keamanan. Dalam berpasang-pasangan ini, bahkan dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21, supaya kita sakinah, tenang. Ketenangan. 1, 2, 3. Ketenangan. Kalau ada anak yang tidak tenang, maka nikahkan dia. Oh, kalau Ustadz tanya Bu Ibu. Jangan tanya saya. Jangan tanya saya kenapa. Saya kan sudah menikah. Oh. Hah? Ada masalah? Jamaah. Ketika Allah menciptakan hambanya, tidak menginginkan hamba itu merasa sedih, merasa menyendiri, maka diberikan pasangan dan ini adalah bentuk romantisnya Allah sehingga orang merasakan menikmati kehidupan ini. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika berada di surga, begitu banyak fasilitas tapi karena tidak punya pasangan tetap merasa sunyi. Maka diciptakanlah Siti Hawa untuk menjadi partnernya, untuk menjadi pendampingnya. Jadi kepada semua suami dimanapun berada laki-laki, jangan memperbudak istri. Karena istri bukan mainan, betul tidak? Istri itu adalah partner, bukan tukang cuci baju. Belajar dari Habib. Istrinya Habib nggak pernah nyuci. Ya nyuci Habib. Istrinya Habib nggak pernah nyapu. Istri yang ngepel. Istrinya nggak ngepel. Habib yang ngepel. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ini sebenarnya bukan kewajiban wanita untuk mencuci. Setuju? Bukan kewajiban istri untuk memasak. Setuju? Berbanding terbalik dengan teman saya yang di sebelah kanan. Masa? Tidak Kenapa? akan ku bisa kulupakan itu. Kenapa sih? Di hari Idul Adha saya makan di rumahnya. Pas saya makan, itu tempat minum di sebelah kanannya. Dia panggil istrinya di lantai 2. Ran, turunlah. Ambilkan aku minum. Ya Allah, itu kan minum di situ. Saya mau kasih kesempatan dapat pahala istri saya. Alasan. Iya Bu ya. Itu romantis, tepuk tangan dong. Syirik aja. Oke kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah di studio mewakili jamaah yang di rumah. Untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Sebentar satu lagi dari sini deh yang di atas boleh izin maaf. Iya silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Meirat Nayu dari Majelis Taklim Kenten Hijau AHC 165 Palembang. Tepuk tangan buat Ibu Meiratna Ayu. Izin bertanya kepada Habib. Habib boleh, Bu. Oh siap. Allah Gimana, itu begitu cinta kepada kita. Yo. Selalu ada kata-kata yang Allah berikan pada saat kita diuji dengan cobaan yang bertubi-tubi. Oh. Yo. Terus Bu. Emang iya. Kata siapa? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi gitu aja, Bib. Ya wabarakatuh. Allah. Terima kasih Ibu. Memang Ya enak dicuekin. Allah. Yo. Jawab, Bib. Ya jawab, Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnul Jarir. Haddatsana Ibnu Abdul A'la. Haddatsana Ibnu Thawr. An Ma'mar anil Hasan qal. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman masruran farahan wa huwa yadhhak wa huwa yaqul lan yaghliba usri yusraini fa inna ma'al usri yusra. Ini hadis Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, kala Ibnu Jarir tadi, kharaja Nabi SAW yauman masruran farahan wahwa yadhak. Suatu hari Nabi itu keluar lagi berjalan dalam keadaan muka itu sumringgan ya, apa sih? Ya bahagia, senang, happy Nabi SAW. Wahwa yadhak, sambil tertawa, artinya sambil tersenyum Rasul SAW. Maka wahwa yaqul, Nabi SAW mengatakan kalimat lan. Kalimat lan itu selama-lamanya. Berbeda dengan la. Misal la akul contohnya, saya tidak makan. Tapi lan akul selama-lamanya. Jadi kalimat lan itu ila yaumil qiyamah. Nabi pakai kalimat lan yaghliba usri yusraini, sampai 2 kali diulang sampai Nabi. Tidak akan pernah satu kesulitan itu mengalahkan 2 kemudahan. Sampai diulang lagi oleh Nabi, lan yaghliba usri yusraini. Tidak akan pernah satu kesulitan itu mengalahkan 2 kemudahan. Terus Nabi meneruskan dengan ayat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebab kenapa? Kesulitan itu fa inna ma'al usri yusra, disertai dengan kemudahan. Kesulitan pasti disertai dengan kemudahan. Jadi dikatakan oleh Nabi, Allah memberikan ujian 1 kesulitan, tapi 2 pembuka kemudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir, kesulitan itu hanya untuk menaikkan derajat kita, sabar atau tidak. Masya Allah. Artinya linabluwakum ayyukum ahsanu amala, dilihat imannya. Masya Allah, makasih banyak Habib penjelasannya. Sama-sama. Tepuk tangan buat Habib, Ibu, makasih banyak udah pertanyaannya bagus banget. Kita lanjut lagi, yang mau bertanya berikutnya silakan angkat tangannya, gantian dari sebelah sini. Oh iya boleh, yang di bawah Ibu izin silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, Boleh dong Ibu. saya mau tanya dengan Ustadz Sam. Ustadz Syam, boleh. Saya Ibu. Ibu Nurjana Ya. dari Majelis Taklim Kenten Hijau AHC 165 Palembang. Tepuk tangan buat Ibu Nurjana. Pertanyaan Ibu Nurjana. Apakah ada nih Ustadz Sam kata-kata yang romantis dari Allah untuk orang yang masih belum dikasih keturunan? Oh, Masya Allah. Itu saja pertanyaannya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz Syam. Tabe Habib Muhammad, Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Asy-Syura 49 dan 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Kalimat romantis Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dialah Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa pula yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan anak laki-laki berikut anak perempuan, dan Dia pula yang berhak berkuasa menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dialah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ayat ini untuk orang-orang beriman sehingga kesedihannya tidak berlarut-larut ketika Allah belum memberikan keturunan anugerah anak kepadanya. Kenapa? Karena membuat kita tersadar kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berpikir dengan menikah langsung punya keturunan, namun nyatanya berapa banyak orang yang menikah tapi tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, banyak yang tidak menikah tapi tiba-tiba punya anak. Subhanallah. Maka dikatakan bahwasanya kembalikan semuanya kepada Allah dengan keromantisan Allah. Allah tidak pernah mengukur orang masuk surga karena anaknya. Allah tidak pernah mengukur orang diampuni karena punya anak atau banyak anak atau tiada anak. Intinya yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, tapi zaman sekarang Ustaz udah teknologi modern, orang pun bisa dicap mandul, itu bisa dia bayi tabung. Bayi tabung pun tidak semuanya berhasil. Ada beberapa orang yang sudah keluar miliaran rupiah, bahkan berapa banyak uangnya keluar, tapi kalau Allah belum berkehendak, maka ini semua adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah sandarkan ya sudah, kita sudah ikhtiar, maka hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita sebenarnya nggak boleh putus asa ya. Dan jangan kepikiran, jangan kepikiran yang membuat kita lemah beribadah. Bener, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, satu lagi yuk. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana yang di tengah? Silakan Ibu. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ida dari Majelis Taklim Kenten Hijau AHC 165 Palembang. Tepuk tangan buat Ibu Ida. Pertanyaannya Ibu Ida dan bertanya kepada siapa? Izin bertanya kepada Habib. Habib, boleh? Habib, benarkah Allah mengingatkan dengan kata-kata yang lembut dan romantis kepada umatnya yang sekarang masih terjebak dalam kegelapan dan dosa? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Silakan Ibu dijawab. Masya Allah, artinya kita ini walaupun seperti tadi Ustadz Syam sama Ustadz Maulana juga mengatakan Allah itu romantisnya walaupun bukan hanya sama orang yang bertakwa kepadanya. Tapi tetap walaupun orang yang berbuat dosa. Dikatakan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum
minadh-dhulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima. Masya Allah. Allah itu memberikan rahmat kepada setiap hambanya. Ini perlu dicerna. Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada setiap hambanya. Hamba yang taat dan hamba yang bermaksiat. Allah selalu wa kana bil mu'minina rahima. Lihat. Walaupun semuanya mendapatkan rahmat, tapi ada khusus buat mukminin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kana bil mu'minina rahima. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang beriman, yang bertakwa, yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih sayang lagi. Rahima, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hamba ini sebenarnya tugasnya apa sih? Sekalipun dosa kita banyak, sekalipun kemaksiatan, tugas kita apa? Yang dikatakan walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Tugas kita 3 saja di dalam dunia ini. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, walladzina amanu wa amilus, beramal soleh, dan yang ketiga wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, patuh tunduk mencontoh Nabi SAW. Nah kan kita banyak dosa. Dengan sebab kita melakukan 3 hal ini, Ibu dan semua yang nonton, apa kata Allah? Lihat, sayangnya Allah, romantisnya Allah, kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Lihat romantisnya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan semua dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, bukan hanya dihapuskan, wa aslaha balahum. Kehidupan dunianya, kehidupan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi pokoknya semakin kita mencintai Allah, Allah juga makin cinta sama kita. Pastinya, dan yang perlu kita Mas ingat Fadli. adalah walaupun kita nggak cinta sama Allah katanya, tapi Allah tetap cinta sama Allah kita. tetap cinta. Buktinya Masya Allah. ditunggu taubatnya kita. Ditunggu taubatnya kita. Habis sini aja Bib. Buat Siap. jamaah yang di rumah nih jangan kemana-mana ya. Kita masih punya lanjutannya lagi nih tentang tema kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana. Jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.